Kita masukkan dari keluaran komparator, end of conversion, kemudian dari clock, kemudian di sini dari start. Nah, start ini adalah active low, ya. Jadi ketika ini rendah, ya, startnya ini rendah, maka clock ini akan masuk. Nah, kalau kita lihat di sini keluaran N ini akan sama dengan clock jika EOC ini tinggi, kemudian dari start rendah. Nah, start ini rendah, ketika masuk di gerbang N kan jadinya tinggi karena ini adalah membalik ya, gerbang not ya. Nah, sehingga kita lihat di sini untuk sinyalnya, yaitu ini sinyal start. Sinyal start itu awalnya adalah aktif tinggi, kemudian ketika ditekan low, ya, maka akan menghitung, ya, yaitu clock di sini ya, terus ya. Kemudian di sini selama EOC-nya itu tinggi, yaitu input analog ini lebih besar dari ini. Nah, ketika VA aksen itu lebih tinggi daripada masukan, maka di sini akan rendah EOC-nya. Jadi EOC akan rendah. Nah, di sini. Nah, sehingga nanti inilah nilai digital yang menunjukkan besarnya VA. Ya, yang menunjukkan besarnya VA. Jadi ini adalah tadi nilai VA aksen ya. Begitu VA aksen itu lebih besar daripada VA, maka akan berhenti karena EOC-nya rendah. Nah, kalau EOC rendah kan keluaran di sini, nah itu kan rendah ya. Sudah tidak tinggi lagi. Tidak clock lagi. Kemudian ini clock masuk ke counter. Nah, di sini ini ketika start itu kondisinya tinggi, maka counter ini akan terreset terus. Jadi posisi counter ini 0 ketika startnya itu tinggi ya. Begitu startnya ditekan, nah maka counter itu akan mendapatkan masukan dari clock, dari gerbang N ini. Nah, ini adalah counter akan mencatat clock yang masuk, kemudian jumlah clock yang masuk tadi diubah menjadi data digital ya. Jadi clock ini kan counter ini keluarannya data digital. Nah, data digital ini nanti yang dibaca ya sebagai nilai digital dari VA ini. Nah, ini adalah converter dari digital to analog. Sehingga pada analog to digital converter, nah itu membutuhkan DAC. Ini adalah rangkaian yang mengubah analog to digital lagi. Tapi tipenya adalah service approximation. Kalau tadi itu tipenya RAM. Kalau yang service approximation ini dilakukan dengan pendekatan ya. Jadi kita lihat di sini ada komparator lagi. Masukkan analog. Kemudian ini merupakan analog hasil konversi DAC. Keluaran di sini akan tinggi ketika input analog itu lebih besar. Ya. Nah, ketika
keluaran dari DAC ini lebih besar, baru akan rendah. Nah, kemudian ini ada clock, kemudian ini ada tombol start, kemudian end-of conversion juga ada di sini. Nah, kemudian ini register, ada MSB, ada LSB. Kemudian ini digital to analog converter yang mengubah data digital dari register ini menjadi keluaran analog. Ya. Nah, yang pertama bahwa keluaran register oleh control logic itu diset ke 0, ya. Jadi keluaran ini 0 semua dari MSB sampai LSB. Nah, kemudian akan diset, ya, MSB-nya ke 1. MSB 1 berarti ini di 1 0 semua. Nah, kemudian keluaran ini kan misalkan ya di sini ada gambaran, misalkan di sini 4 bit. Jadi ini ada DAC yang digunakan di sini adalah 4 bit. Nah, ketika keluaran ini kalau 4 bit berarti ini adalah 8. 8. Ya, dibandingkan dengan ini input analog. Nah, ketika VA itu lebih besar dari VA absen, maka bit keduanya itu di set 1. Bit keduanya di set 1. Nah, kebalikannya jika di ini VA absen itu lebih besar, ya, ini berarti low, ya. Nah, maka ini di set ke 0 MSB-nya tadi. Nah, ini sebagai gambaran di sini bahwa seandainya VA-nya itu adalah 10,4 volt. Ya, 10,4 volt. Ya, yang pertama ini di set ke 1 tadi, yang lainnya 0, sehingga ini 8. 8 keluarannya di sini analog 8 dibandingkan dengan 10,4. Maka besar 10,4. Keluaran di sini adalah tinggi. Nah, ketika keluaran di sini tinggi, maka bit keduanya ini diset ke tinggi lagi. Ya, bit keduanya. Sehingga menjadi 1100. Nah, keluarannya 1100 itu 12. Nah, ketika dibandingkan dengan input analog, maka yang VA aksen itu lebih besar, sehingga ini low. Nah, karena low, maka bit yang tadi di set 1 itu di set ke 0. Ya. Setelah ini di set ke 0, berarti bit berikutnya ya itu di set ke 1. Nah, sehingga 1, 0, 1 ini masih 0, ya. Nah, kemudian keluarannya dari DAC ini adalah 10. Nah, 10 dibandingkan sini. 10 dibandingkan masih besar yang 10,4, ya. Masih besar 10,4. Karena masih besar 10,4. Ya. Kemudian yang bit berikutnya di set ke 1. Ya, kalau di sini tadi habis ketiga, ya. Di 4 atau LSD-nya, ya. Di 1, sehingga di 1011. Nah, ini adalah 11. Nah, kemudian 11
bandingkan dengan 10,4, maka ini menjadi negatif ya. Low. Nah, sehingga karena menjadi low, maka yang tadi di set 1 itu dikembalikan ke 0. Nah, sehingga hasilnya jadinya 1, 0, 1, 0. Nah, memang untuk ADC ini kan nilai terkecilnya 1 ya. Jadi kalau mau keluarannya 10,4 ya nggak bisa ya. Jadi di 10 ya atau di 11 gitu ya. Tapi kalau dari tahapan ini maka keluarannya itu di 10. Karena tadi kan ketika ini ya di sini di 11 ini di set ke 1 ternyata atas lebih kecil ya, atau di sininya low. Nah, karena di sininya low, ya maka ini di set ke 0 ya. Nah, karena tadi sudah tinggi, kemudian kembali 0, sudah tidak ada bit lagi, ya sudah berhenti. Nah, kalau masih ada bit lagi di sini, maka bit berikutnya itu di set ke 1. Nah, kemudian dibandingkan dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk successive approximation, nah, sehingga prosesnya itu ya bertahap gitu ya, bertahap. Kemudian yang ketiga itu ADC flash. Nah, ADC flash ini lebih cepat dari kedua ADC yang sebelumnya ya. Ada komparator ya, op-amp. Nah, kemudian ini ada pembagi tegangan. Kemudian ini ada encoder. Nah, misalkan di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 keluaran plus 0 berarti ada 8. Jadi untuk 8 keadaan itu di nilai digitalnya ya 3 bit. Dari 0 sampai Nah, ini ADC ini mempunyai resolusi 1 volt ya. Nah, ini ada tegangan 10 volt, sementara ini didapatkan resolusinya adalah 1 volt. Nah, maka setiap tingkat itu diberi mudahnya, ya, diberi resistansi 1K. 1K, nah sampai di sini kan 7. Nah, maka di sini ya 3 ya, karena totalnya 10 volt ya. Nah, supaya di ini kan setiap tingkat ini 1 volt, 1 volt, 1 volt ya, naiknya 1 volt. Nah, cuma di sini naiknya 3 volt. Nah, di sini dimasukkan komparator ini di bagian plus. Ini dari 1 volt, 2 volt, dan seterusnya sampai 7 volt. Nah, kemudian masukkan analog. Itu di invertingnya. Ya, masuk di semua invertingnya. Nah, sehingga keluaran dari komparator ini ditentukan oleh input analog dan juga besar pembagi tegangan di sini ya. Jadi pembagi tegangan di sini kan ada 1 volt, 2 volt dan seterusnya. Nah, kemudian di sini input analog. Nah, kita lihat nanti ketika input analog itu lebih besar daripada bagian positif ini ya, non inverting, maka keluaran di sini akan rendah. Ya.
Tapi kalau input analognya itu lebih kecil daripada masukan non-inverting, ya keluaran di sini akan tinggi, itu 1. Nah, kita lihat dari tabel ini, jika input analog itu PA, itu kurang dari 1, karena kurang dari 1, maka di sini tinggi. Nah, karena 1 kan lebih besar dari kurang dari 1, sehingga masukan di sini positif, di sini tinggi. Nah, yang lainnya juga akan tinggi ya, karena 1 aja sudah lebih tinggi daripada masukannya, sehingga yang lainnya. Demikian juga jika masukan itu antara 1 dan 2. Nah, maka kalau antara 1 dan 2, maka di sini akan rendah. Nah, sedangkan di sini tinggi, ke atas sudah tinggi semua. Nah, kemudian kita lihat tabel ini dan seterusnya ya. Keluaran itu akan rendah semua jika inputnya analog itu lebih besar dari 7. Ya. Karena begitu lebih besar dari 7, ya, maka dimasukkan invertingnya kan lebih besar kan, sehingga ini 0. Nah, kemudian dari rangkaian encoder ini dibuat secara internal, ini ada gerbang logika ya, yang mengubah jika input T1 dan seterusnya itu 1, maka keluarannya 000. Jadi ada rangkaian gerbang logika dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga begitu ada masukan, ini langsung keluarannya digital akan keluar. Nah, karena proses ini kan bersamaan ini. Berbeda dengan ini. Nah, kalau ini kan menunggu rem ini menunggu apa ya? Clocknya itu bertambah gitu kan. Baru ini. Kemudian ini juga demikian. Ini masuk set. Kemudian kalau lebih besar di reset, kemudian set lagi feedbacknya dan seterusnya. Nah, tapi kalau ini kan sekaligus. Ya, sekali masuk ada sinyal analog langsung dibandingkan dan langsung punya keluaran. Tidak. Nah, sehingga flash ini memang lebih cepat jika dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini adalah komparator ya, VP. Kemudian ini adalah keluaran analog dari input digital di sini. Kemudian ini ada motor servo ya, motor servo yang akan menggerakkan ini level ruas ini ya, naik atau turun. Ini geraknya ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, gerak ke kanan atau ke kiri itu tergantung dari sinyal ini. Jadi kalau errornya positif, gerak motor ini akan berlawanan, berbeda dengan ketika errornya negatif ya. Kemudian di sini ada tegangan ya. Tegangan yang besarnya antara ya tergantung di sini nanti ya. Nanti kan di sini akan berusaha ini akan naik membandingkan dengan di sini. Jadi kalau ini 10 volt, di sini ada 10 in ya. Berarti setiap in panjang resistansi, nah itu adalah 1 volt ya. Nah, ini adalah input digital. Servo akan
berputar, menaikkan dan menurunkan lever berdasarkan error, yaitu VP dan CA. Jelaskan bagaimana servomotor bisa mengatur ketinggian lever. Apa yang digunakan untuk mengatur ketinggian. Kemudian bagaimana pengaruh jumlah bit pada digital input terhadap pergeseran pada lever. Kapan servo akan berhenti. Nah, ketika ini kita kasih masukan. Misalkan ini posisi ini ada di bawah di 0 ya. Maka ketika ini diberi nilai misalkan 5 ya. Nah, diberikan nilai 5, maka di sini 5 akan dimasukkan apa ini? Inverting ya. Nah, kemudian berarti errornya di sini karena di sini 0 ya tadi ya, misalkan di 0. Nah, maka keluarannya di sini adalah negatif. Nah, di sini adalah power amplifier. Nah, karena ini negatif, maka ini akan digerakkan ke atas. Ya. Nah, kemudian posisinya berapa? Nah, ketika posisinya misalkan masih di sini, nah, di 1 misalkan ya, 1 dibandingkan lagi. Nah, di sini masih lebih besar karena tadi kita kasih 5 ya digitalnya. Nah, maka masih negatif, naik lagi. Nah, ini akan berhenti ya ketika di sininya ya, itu dapat dikatakan sudah sama dengan masukan digital yang kita berikan. Nah, karena kalau masukannya sama kan errornya sudah 0, jadi sudah tidak menggerakkan lagi. Pengaruh bitnya apa? Nah, kalau pengaruh bit di sini, kalau bitnya itu banyak, maka perubahan ini akan kecil. Ya, atau dapat dikatakan tadi sebagai resolusi ya nilai tersebut. Nah, kalau ininya bitnya sedikit, nah, berarti kan misalkan 3 bit ya, misalkan 3 bit. Maka di sini kan dibagi menjadi 10 kan. Tadi ada 10 in dibagi menjadi oleh 7 ya. Berarti kan 1 lebih gitu ya. Tapi kalau di sini 16 bit, maka dibagi 16 kan di sini. Bagi 16. Nah, berarti kan 1 kurang. Demikian juga kalau bitnya lebih banyak. Kemudian, nah ini sudah jawab ya tadi, servo akan berhenti ya ketika sudah 0 di sini ya, atau tingginya ini tegangannya sudah sama dengan tegangan analog keluaran digital to analog converter. Ya, ini terkait dengan digital to analog converter ya, dalam penerapannya. Kalau di sini ya, di sini ada digital to analog converter. Untuk ada yang ditanyakan ya? Silakan kalau kalian.
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, sudah. So, Pak, implementasinya di microprosesor di PLC atau di quality control itu ya tadi ya? Ya, kalau sebetulnya di ini ya di rangkaian bentar saya. Ya. Dan di PLC ya. Itu memang kalau di PLC itu ada analog, ada kembangkan digital. Cara semua proses kan digital ya. Jadi kalau hanya itu ya pimpinannya 10% dari digital ya. Kalau digital ya tinggal buat. Kemudian kalau di microcontroller ya, microcontroller di ada dari ya pemrosesan itu mengambil data vertikalnya. Cuman kan di sini akan ketika kita menggunakan data analog ya, kalau di gitu. Nah kemudian kalau ya data digital dan mau dijadikan ke analog. Ini kan digunakan untuk mengendalikan bagian ini ya, bagian tuas ini ya. Ini adalah butuhkan dari mikro atau ya bisa juga microcontroller yang akan digunakan untuk mengatur ketinggian ini. Karena kalau digunakan ya dari mikro kan nggak bisa. Karena memang di sini harus analog untuk aktuator ya, aktuator dengan motor ini harus datanya analog. Keluaran dari itu dari microcontroller yang digunakan untuk mengontrol ini. Nah sebetulnya ini kan dari penerapan apa ya, op-amp ya, yang sudah kita bahas ya di dalam penerapan op-ampnya itu kan ya untuk rangkaian dan juga digital analog yaitu menggunakan op-amp. Sekian ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.